Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang MySQL. Nah, untuk MySQL sendiri itu memerlukan aplikasi tambahan yaitu XAMPP dan CMD. Nah, untuk teman-teman yang belum install, jadi diharap untuk install XAMPP dulu ya. Untuk pertama-tama teman-teman nyalakan XAMPP-nya, lalu klik tanda yang di MySQL. Nah, di MySQL ini tuh kita bisa merunning dari dua yaitu CMD dan XAMPP-nya itu sendiri. Ini saya contohkan dari XAMPP-nya ini sendiri ya. Bedanya kalau sama kita ngerunning MySQL dari XAMPP itu kita tidak usah masuk ke XAMPP-nya. Jadi kita hanya harus masuk ke folder MySQL dan folder bin. Baru kita ketikkan codingan MySQL -u root -p. Nah, kalau sama ada password kita kosongin aja, langsung di enter. Nanti kita sudah masuk ke MariaDB-nya atau yang tempat untuk ngoding MySQL-nya. Yang kedua, kita bisa ngoding lewat CMD. Kalau sama CMD ini terpisah dari XAMPP. Dan enaknya CMD ini kita bisa mengatur besar fontnya gitu. Kalau sama bawaan dari CMD-nya kan terlihat lebih kecil ya. Kita bisa atur ukuran fontnya dengan klik kanan properties, pilih font dan ukuran fontnya, dan ada beberapa pengaturan yang bisa kita ubah gitu sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya bisa mengubah warna background jadi hijau atau warna lainnya. Nah, diklik OK saja. Nah, tampilannya jadi lebih besar. Nah, bedanya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kalau kita ngoding MySQL lewat CMD, itu kita perlu masuk ke folder XAMPP yang kita install di komputer kita masing-masing. Nah, saya install XAMPP-nya kan di folder C, jadi kita harus menuju ke folder C gitu dengan cara cd XAMPP, cd MySQL, dan cd bin. Nah, jika kita sudah masuk ke folder XAMPP, MySQL, dan bin-nya, kita langsung bisa menuliskan codingan untuk memulai si MySQL, yaitu MySQL -u root -p. Nah, setelah kita sudah masuk yang tandanya itu ada tulisan MariaDB, kita tinggal menjalankan perintah MySQL itu sendiri. Nah, sangat beda kan MySQL sama CMD-nya. Nah, kita kan sudah masuk di MySQL-nya, kita mau ngecek database apa saja sih yang sudah ada di laptop kita gitu. Nah, kita menggunakan perintah show database seperti itu. Nah, nanti akan terlihat database apa saja yang sudah pernah kita buat gitu di dalamnya. Nah, setelah kita tahu database apa saja yang sudah pernah kita buat, kita bisa membuat database baru dengan perintah create database, nama database yang mau kita buat gitu. Contohnya di sini saya mau buat database dengan nama data sekolah gitu. Lalu jangan lupa diberi titik koma untuk mengakhiri perintah. Nah, tandanya jika databasenya sudah berhasil dibuat akan ada notifikasi query OK. Lalu kita lihat lagi apakah databasenya sudah masuk menggunakan perintah show database, dan ternyata alhamdulillah sudah masuk ya teman-teman, yaitu namanya data sekolah. Lalu kita lanjut ke perintah kedua, yaitu cara masuk ke database yang sudah kita buat gitu. Caranya dengan cara perintah use database. Nah, saat kita menggunakan use database, nama yang ada di setelah MariaDB itu nama database yang mau kita gunakan, yang awalnya dari non menjadi data sekolah seperti itu. Berarti itu tandanya kita sudah masuk ke database tersebut seperti itu. Nah, setelah kita masuk ke database tersebut, kita mau lihat nih si database yang kita buat tuh sudah ada tabelnya apa belum sih. Nah, kita bisa menggunakan perintah show tables. Nah, di sini setelah kita perintah show tables kan tandanya empty set. Itu artinya tidak ada tabel yang ada di database tersebut. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru untuk database data sekolah dengan perintah create table diikuti dengan nama tabel. Nah, di sini saya nama tabelnya itu saya buat mahasiswa. Lalu kurung buka,
diikuti dengan nama field yang mau kita buat. Contohnya di sini saya mau buat nama fieldnya itu npm dengan tipe datanya itu varchar, atau kalau sama kita pernah belajar di akses itu short text seperti itu, varchar dengan banyaknya 8. Untuk field kedua nama dengan tipe datanya varchar. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk setiap dari field itu kita tulis not null gitu. Lalu ini saya enter biar terlihat semua ya, tidak memanjang ke samping. Untuk nama varchar atau field varchar itu saya buat 25 karakter. Nah, setelah kita buat field npm, selanjutnya field nama, yang ketiga saya buat field dengan nama kelas. Nah, untuk kelas ini tipe datanya sama menggunakan varchar dan jumlah karakternya itu sebanyak 3 gitu. Nah, kalau sama kita sudah menentukan fieldnya, jangan lupa kita tentuin dulu tuh primary key-nya. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar di akses ya, primary key itu biar data satu record dengan record lainnya itu unik gitu atau tidak sama. Untuk di sini saya menggunakan npm sebagai primary key-nya seperti itu, karena npm kan unik ya, setiap mahasiswa tidak akan sama. Lalu jika field yang sudah kita tuliskan semua ada npm nama dengan primary key npm, kita enter saja. Nah, berhasil ya teman-teman, tandanya oke. Lalu kita coba cek dengan cara show tables. Nah, ternyata sudah masuk di database data sekolah, ada tabel namanya mahasiswa. Nah, kita kan tadi sudah buat tabel mahasiswa dengan nama fieldnya ya masing-masing. Kita mau coba nih apakah fieldnya itu masuk atau tidak. Caranya dengan menggunakan perintah dex nama tabelnya. Nah, di sini error karena tabel barang kan nggak ada ya. Di database data sekolah adanya tabel mahasiswa. Nah, kita ubah yang barangnya menjadi nama tabel mahasiswa. Kita enter. Nah, dia akan muncul ya. Jadi di dalam tabel mahasiswa ada 3 field, yaitu nama, selanjutnya ada npm, nama dengan varcharnya 25 sesuai yang kita buat. Ada juga kelas dengan varcharnya 3 gitu. Nah, untuk itu kan null, primary key, default itu memang seperti itu. Nah, itu kan ada field key tapi tulisannya PRI, itu tandanya primary key. Jadi npm menjadi primary key di tabel mahasiswa. Nah, setelah kita buat tabel mahasiswa dengan masing-masing field yaitu nama, npm, dan kelas, sekarang kita akan mencoba untuk mengisi si tabel tersebut gitu. Nah, perintah untuk mengisi tabel di MySQL sendiri adalah insert into nama si tabelnya. Di sini nama tabelnya adalah mahasiswa, kurung buka, nama fieldnya yang mau kita isi itu apa, yaitu ada npm, nama, kelas. Lalu setelah kita tulis nama fieldnya, kita ketikkan values, kurung buka, isi dari masing-masing fieldnya gitu. Dan di sini contoh 304.17.187, namanya si mahasiswa Amelia, kelasnya. Nah, kita ambil saja data terserah. Contohnya di sini itu 106. Lalu kurung tutup, jangan lupa titik koma. Nah, urutan dari si fieldnya karena kita npm, nama, dan kelas itu harus sama dengan isinya gitu, agar nanti isi dari valuesnya yaitu 304.17.187 akan masuk ke field npm, Amelia akan masuk ke nama, dan kelas masuk ke kelas kayak gitu. Nah, kalau sama kita ngurutinya itu tidak sama, nanti masuknya juga berbeda seperti itu. Lalu kita coba cek apakah yang kita isikan itu sudah masuk ke tabel apa tidak. Nah,
menggunakan perintah select bintang form nama si tabel itu sendiri gitu, lalu diikuti titik koma. Nah, di sini error karena saya tipu dalam penulisan. Kalau teman-teman perhatikan, itu seharusnya select bintang from bukan form gitu. Jadi untuk di MySQL tipu itu bisa mempengaruhi perintahnya seperti itu. Jadi kita harus perlu lebih teliti. Nah, di sini sudah terlihat ya datanya yang tadi kita input, ada NPM-nya 304.17.187, namanya Amelia dengan kelas 106. Nah, lalu kita bisa juga menggunakan inputan yang banyak. Kalau tadi kan kita hanya satu data, itu kita juga bisa banyak data. Nah, contohnya di sini saya mau menginputkan dengan NPM yang sama, ternyata error karena yang sudah saya jelaskan sebelumnya, NPM kan kita tandai sebagai primary key. Jadi itu tidak boleh sama gitu isinya karena 304.17.187 kan sudah ada. Jadi pas kita inputkan lagi itu dia akan error kayak gitu. Nah, contoh kedua di sini saya peletakan nama dan NPM-nya itu terbalik gitu. Apakah nanti akan error apa tidak? Kita coba ya. Nah, di sini tetap berhasil, tapi saat kita cek, walaupun dia nggak error, itu datanya itu akan kacau. Karena urutannya kan tidak sama tuh, jadinya yang seharusnya nama di field nama itu jadinya masuk ke field NPM karena urutannya kan berbeda ya, seperti itu. Nah, kita juga bisa menginputkan beberapa isi untuk di tabelnya dengan sekali perintah dengan cara menghubungkan dengan tanda koma seperti perintah yang ada di gambar. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih cara merubah struktur dari tabel yang sudah ada gitu. Contohnya di sini saya menggunakan perintah alter. Nah, saya mau mengubah salah satu field yaitu nama yang awalnya nama menjadi nama mahasiswa. Cara perintahnya itu alter table, nama tabelnya apa, change nama fieldnya pertama itu kan nama, diubah menjadi nama mahasiswa gitu. Lalu diikuti dengan tipe data dari si field tersebut gitu. Yaitu di sini kita menggunakan varchar sama dengan tipe data sebelumnya. Nah, untuk jumlahnya saya rubah yang awalnya 25 menjadi 20. Jangan lupa diberi tanda titik koma. Lalu coba kita enter. Nah, untuk notifikasinya oke ya. Berarti berhasil. Coba kita cek menggunakan perintah dex mahasiswa. Nah, dia berubah yang strukturnya awalnya itu nama menjadi NPM, nama mahasiswa, dan kelas. Nah, dia berubah sesuai perintah yang kita lakukan tadi. Nah, kalau tadi kita mencoba untuk mengubah si nama fieldnya, sekarang kita mau coba cek menggunakan perintah lainnya. Nah, di sini untuk di show dari tabelnya juga berubah ya, yaitu NPM, nama mahasiswa, dan kelas. Sekarang kita lanjut ke perintah selanjutnya. Di sini saya mau merubah nama tabelnya yang awalnya tabel mahasiswa. Kita cek dulu ya. Show tabel mahasiswa. Nah, di sini kan di database data sekolah itu ada tabel mahasiswa. Nah, saya mau merubah nama si tabel itu sendiri gitu. Perintahnya sama menggunakan alter. Kita tuliskan saja alter table mahasiswa atau nama yang sebelumnya yaitu mahasiswa, rename menjadi data mahasiswa, atau teman-teman bisa merubah menjadi nama yang lainnya gitu sesuai kebutuhan. Jadi untuk perintahnya alter table rename to nama barunya apa. Nah, di sini nama barunya yaitu biodata mahasiswa, lalu diikuti titik koma ya. Nah, sudah. Yang awalnya mahasiswa kita ubah menjadi biodata mahasiswa. Kita enter, berhasil. Lalu kita coba tampilkan show table di dalam database sekolah itu yang awalnya mahasiswa menjadi biodata mahasiswa seperti itu. Lalu kita coba perintah selanjutnya.
coba kita mau memanggil si tabel mahasiswa apakah masih bisa apa tidak ya. Nah, dia ternyata error karena kan tadi kita sudah mengubah nama tabel mahasiswa menjadi biodata mahasiswa. Sekarang kita ubah menjadi select bintang form biodata mahasiswa. Kita coba panggil gitu si tabel yang kita ubah namanya. Nah, dia berhasil ya, isinya sama dengan tabel mahasiswa yang tadi, hanya nama si tabel tersebut yang berubah. Untuk isinya tidak. Oke, kita akan lanjut ke perintah selanjutnya yang akan kita pelajari. Kalau tadi kita sudah belajar bagaimana cara mengubah nama field, selanjutnya mengubah nama tabel. Nah, kita akan belajar menambahkan satu field baru di tabel yang sudah ada gitu. Yang tadi sebelumnya kan kita sudah punya 3 field, yaitu ada field NPM, field nama, sama field kelas. Nah, sekarang kita mau mencoba menambahkan field baru, yaitu field angkatan ke tabel biodata mahasiswa. Untuk pertama kita coba dulu, kita lihat strukturnya menggunakan perintah dex nama tabelnya. Nah, di sini terlihat ya, ada 3 field yang ada. Lalu kita akan menambahkan menggunakan perintah alter, yaitu alter table data mahasiswa. Seharusnya ini biodata mahasiswa, saya salah tulis. Add, nah nama si fieldnya. Nah, field yang mau saya tambahkan baru itu angkatan dengan tipe datanya varchar, jumlahnya 4. Nah, di sini kita juga bisa menentukan mau diletakkan setelah apa. Nah, saya mau meletakkannya setelah field nama. Jadi kita harus menambahkan perintah after nama field apa, yaitu nama mahasiswa titik koma. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, error karena nama tabelnya saya salah manggilnya. Seharusnya biodata mahasiswa, saya nulisnya data mahasiswa. Kita ulang lagi perintahnya. Nah, untuk teman-teman kalau sama error itu jangan ngetik ulang, kita bisa memanggil perintah-perintah yang sudah pernah kita jalankan dengan cara tanda panah ke atas gitu. Baru kita ubah apa yang seharusnya kita ubah. Nah, di sini masih 3 ya. Sebentar, kita ubah baru. Menggunakan perintah alter table, nama si table itu yaitu biodata mahasiswa. Lalu kita ketikkan add, karena kita akan menambahkan add nama si fieldnya itu apa, yaitu field angkatan, tipe datanya apa, yaitu tipe datanya varchar, jumlahnya 4 karakter. Lalu kalau sama kita mau meletakkannya di posisi tertentu, kita tuliskan after nama si fieldnya gitu. Contoh saya memasukkan si field angkatan itu setelah field nama mahasiswa, berarti saya tulisnya after nama mahasiswa. Nah, berhasil. Oke, kita coba show strukturnya menggunakan dex biodata mahasiswa. Nah, yang awalnya 3 field menjadi 4 field ya. Ada NPM, nama mahasiswa, ada angkatan, ada kelas gitu. Nah, kalau ini kan berdasarkan tampilan strukturnya. Kita coba kalau tampilan tabelnya seperti apa. Kita coba panggil dengan select bintang form biodata mahasiswa. Nah, di sini terlihat ya ada tambahan field baru. Nah, isinya masih 0 angkatan karena kita tadi pas proses penginputan kan angkatan belum ada gitu. Jadi dia 0 atau kosong. Coba kita input atau kita isi. Nah, di sini saya contoh menginputkan satu data yaitu NPM 104-20209, namanya Fahmi, angkatan 2020 dan kelas 502. Nah, berhasil. Kita coba panggil. Nah, saat kita penginputan baru dengan ada isinya angkatan, dia akan terisi ya 2020 gitu. Baik, mungkin teman-teman bisa mencoba di laptop masing-masing dan sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.